Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Salam hangat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita kembali pada renungan pagi penyejuk iman yang terambil dari Matius pasal 10 ayat 42. Demikian tertulis. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya dari Bapaknya. Saudara, Dr. Howard Kelly adalah seorang dokter yang sangat dikenang dan dihormati di bidangnya. Kekaguman banyak orang kepada Dr. Kelly tidak terlepas dari kisah hidupnya yang pernah menerima pertolongan dan sekaligus menolong seorang perempuan. Saudara, kisah itu bermula ketika seorang anak lelaki yang tak punya uang dan ia mendatangi sebuah rumah untuk meminta makanan. Lalu saat mendatangi sebuah rumah, anak itu melihat seorang perempuan muda dan seketika niatnya untuk meminta makanan menjadi urung. Ia menjadi begitu malu. Akhirnya ia hanya meminta segelas air putih. Namun perempuan tersebut berlari ke dapur dan membuatkan segelas susu karena ia sadar bahwa anak lelaki tersebut sedang dalam keadaan lapar. Lalu anak itu menerima susu pemberian ibu itu dan menanyakan harganya. Perempuan itu pun menjawab, kedua orang tuaku meminta agar aku tidak memberi harga untuk sebuah kebaikan. Lalu anak itu pergi berterima kasih untuk kebaikan yang telah diterimanya. Anak laki-laki itu adalah Dr. Kelly. Saudara, kurang lebih 20 tahun kemudian, seorang wanita didiagnosa berpenyakit berat dan dirujuk ke salah satu rumah sakit di mana Dr. Kelly praktik. Benar, perempuan tersebut ditangani oleh Dr. Kelly. Dan ketika melihat asal dari perempuan itu, ia menyadari bahwa yang ada di hadapannya adalah perempuan yang dulu pernah memberinya susu. Dr. Kelly menjadi semangat hingga bertekad untuk menyembuhkan perempuan yang sakit tersebut. Saudara, setelah melewati masa perawatan dalam beberapa waktu, perempuan itu pun mengalami pemulihan dan diperbolehkan pulang ke rumah. Seperti biasanya, kepulangan seorang pasien selalu ditandai dengan amplop yang tertulis dengan angka-angka sebagai pertanda ada pembiayaan yang harus dilunasi. Dan ketika menerima amplop itu, wajah perempuan itu menjadi pucat dan gemetar. Karena ia sangat sadar bahwa biaya yang digunakan selama masa perawatannya sangat-sangatlah besar. Lalu dengan pelan-pelan ia membuka amplop dan terkejutlah ia ketika ia mendapati bahwa tak ada sepeser pun tagihan yang tertulis. Hanya tertulis di pojok atas surat kwitansi itu biaya telah dibayar lunas oleh segelas susu. Tertanda Dr. Howard Kelly. Seketika perempuan itu menyadari bahwa anak yang pernah ditolongnya dulu kini sedang berperan menolongnya. Saudaraku yang terkasih, sesungguhnya berbuat baik tanpa mengharapkan balas adalah sebuah ajaran iman yang mestinya kita praktikkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Meskipun hal ini sebenarnya berseberangan dengan nilai dan gaya hidup yang dianut oleh masyarakat saat ini. Sebagaimana kita tahu, sebagian masyarakat sekarang menganut moto tak ada yang gratis dalam hidup ini. Tetapi tidak demikian dengan ajaran Kristiani. Di dalam firman Tuhan yang kita baca, jika kita memiliki kesempatan untuk memberi, harusnya kita melakukannya dan tidak menahannya. Lebih uniknya lagi, kita diingatkan untuk tidak mengharapkan balas dari pemberian dan kita tidak melihat kepada siapa kita memberi. Sebab kebaikan yang kita beri tak membutuhkan bayaran dalam bentuk apapun. Kebaikan yang kita beri selalu didasarkan bahwa Allah telah melakukan dan telah berbuat baik jauh lebih besar.
Dan karena itu Ia memanggil kita untuk membagikan kebaikan itu bagi saudara yang membutuhkan. Pemberian itu menjadi sebuah ungkapan terima kasih dan bukan sebuah tagihan dari pihak manapun. Kebaikan yang kita berikan harusnya didasarkan pada motif yang demikian, dan motif yang demikian dalam kebaikan yang kita persembahkan selalu diberkati Allah. Kebaikan semacam itu suatu saat dapat digunakan oleh Allah untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Demikianlah sabda Tuhan berpesan kepada kita pada hari ini, bahwa kita harus terus membagi kebaikan karena Allah pun telah berbuat baik kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kami telah menerima berbagai bentuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan yang paling indah dan paling besar adalah keselamatan hidup kami. Dan kini ajarlah kami di sepanjang hari ini, di tengah-tengah segala situasi yang kami hadapi, ajar kami untuk terus memiliki hati memberi dan membagi kebaikan bagi semua orang. Karena kami menyadari Allah telah melakukannya begitu besar bagi kami. Dan mampukan kami untuk membagi kebaikan berdasarkan motivasi yang baik, tanpa melihat siapa yang ada di hadapan kami, apakah bisa berbalas atau tidak, tetapi luruskanlah niat kami, sehingga kami menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon. Amin.